Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya ditemani oleh wanita cantik, namanya Runiati Imradin. Oh ya, untuk YouTube channelnya itu Runiati Imradin. Kalian bisa subscribe nanti. Untuk linknya nanti saya taruh di description box. Oke, di video kali ini kita akan bercerita ya guys, bercerita tentang pengalaman pertama. Praktek sih, lebih ke praktek ya guys. Lebih ke prakteknya. Jadi mungkin ada pengalaman yang menyenangkan atau ada pengalaman yang kurang menyenangkan. Nanti kita tanya di saudara Saudari lah. Saudari. Oke, saudari Gitu kita Uni Cantik. Jadi biasa namanya itu Uni Cantik guys. Iya, Jadi guys. kalian jangan salah panggil ya guys, nanti dia bisa ngambek. Oke, Gitu guys. Oke, jadi di sini saya mau tanya dulu. Kita ini satu kampus ya guys, satu Kampus, satu jurusan. Kita Satu udah jurusan. 5 tahun guys. Iya, barengan. Terus nanti kita sudah habis. profesi guys. Jadi di sini saya mau tanya, bisa cerita awal kali praktek bisa, atau mungkin pengalaman yang menyenangkan di akhir semester, maksudnya semester Yang apa ya? nars ini. Ya, yang nars ini juga tidak Yang apa-apa, profesi. bisa diceritakan. Oke, saya tanya dulu yang pertama itu, di mata Uni itu perawat itu apa sih gitu? Mungkin terserahku, Ya Allah. terserahku. Mungkin di mata kau itu perawat itu apa begitu? Ya kalau saya kan sebenarnya perawat itu Diam. langsung Coba jawab. kita memang belum jadi tenaga kesehatan ya guys. Kita ini masih mahasiswa, statusnya masih mahasiswa. 1 bulan lagi atau mungkin 3 atau 4 bulan lagi kita terjun ke dunia kerja, dan kita ini dapat gelar sebagai seorang perawat ya guys. Jadi kira-kira di mata Uni itu perawat itu apa begitu? Malaikat. Oh iya, malaikat pencabut nyawa. Iya betul, betul sekali. Malaikat, guys. Karena memang perawat itu kan apa namanya ya, yang membantu untuk menyembuhkan pasien. Karena memang perawat itu juga berperan penting dalam melakukan pengobatan atau apa namanya, melakukan proses penyembuhan kepada pasien. Kemudian di sini kira-kira pengalaman awal pertama kali masuk di rumah sakit ya, maunya pertama kali praktek di rumah sakit itu rasanya bagaimana? Apakah senang atau ada pengalaman yang menyebalkan atau bagaimana? Sebenarnya banyak sih guys. Dari awal pertama saya itu kan bukan dari jurusan kesehatan ya waktu iya, SMA-nya. betul. Saya itu dari SMK dan jurusannya itu jauh banget sama kesehatan gitu. Nggak tahu juga sih awalnya sampai masuk kesehatan tuh kayak mana gitu kan. Tapi itu dari jurusan SMK yang pasti beda sama yang kesehatan sekarang. Nah terus kalau ditanya pengalaman pada saat praktek itu, awalnya kita kan semester 1 masih praktek di ini kan, di kampus. Kita beda kan. rumah sakit. Oh iya, semester 1 Masih betul, di betul. kampus gitu kan, dibimbing sama dosen gitu. Dibimbing, terus yang dasar-dasar pemasangan infus, terus yang lainnya banyak gitu. Nah akhirnya pas semester 2 diumumin tuh mau praktek kan. Diumumin mau praktek, akhirnya semuanya juga pada seneng gitu kan. Nah yang saya rasain sendiri tuh awalnya penasaran, terjun di rumah sakit itu gimana gitu. Semester 2 itu di mana sih? Maunya Uni praktek di mana sih di rumah sakit? Di rumah sakit Condong Catur guys. Oh iya, Cacat. Oh iya. Condong Catur Yogyakarta. Oh berarti saya di Harjoleki. Oh iya betul. Yang kami dengar jurusan itu tuh. Iya sama Ari, Iya, iya. sama ini. Oh, Kan Usi sama Ari kan, sama Aci, sama Bayu. Kami satu. Itu waktu semester 2. Saya tuh sama Sastra, Mbak. Pokoknya banyak di situ. Banyak yang waktu di rumah Oh sakit. iya, hampir Condong semua Catur. ya deh. Terus yang lain Laila di mana? semua Hil di mereka di mana? Wonosari. Oh iya. Nah, Wonosari. Berarti tidak ada yang di Solo toh? Belum pada saat itu. Kayaknya dosen-dosen belum pada bisa lepas kan. Mungkin masih jauh. Nah, akhirnya pada saat pas masuk pertama
Itu kan belum tahu tuh awalnya. Nah akhirnya katanya pembekalan dulu pada saat hari pertama. Terus pergi pembekalan tuh sama teman-teman. Awalnya kan memang ada rasa takutnya, tapi karena kan barengan, karena waktu pembekalan itu tuh kan barengan kan perginya. Nah akhirnya pas pulang dibuatlah tuh shift-shiftnya gitu kan. Kirain kan satu hari tuh yang jaga bisa 2 sampai 3 orang kan, maksudnya sesama kampus gitu. Tapi maksudnya yang pertama kita masuk kan semua tuh, yang pembekalan kan langsung shift semua tuh waktu itu. Iya langsung shift, dihitung shift gitu kan. Nah akhirnya pas itu memang waktu shift pertama itu saya dapat shift apa? Shift siang apa shift apa ya? Pokoknya lupa itu. 2 orang dulu kan. Nah terus pada saat itu bingung banget tuh mau nanya apa, tapi di situ tuh saya ingat banget ada anak SMK kesehatan juga di situ kan, dia praktek di situ. Nah terus untuk yang tensi segala macam itu kan ngikut aja dia tuh gitu kan. Terus kata perawatnya, Dek apa dituntun ya, ini yang mereka soalnya baru gitu kan, belum ada juga yang Dituntun anak terlalu iya loh. tapi di situ pengalaman yang ini banget sih, maksudnya karena ada dia juga kita tahu daerah rumah sakit tuh kayak mana gitu. Pokoknya dia tuh baik banget lah, sampai sekarang dia tuh masih komunikasi. Masih kontak. Masih kontakan. Nah terus pokoknya setiap kalau dia ngelakuin tindakan itu pasti ngajak gitu. Kak ayo pergi ke sini gitu, pergi tensi kan, itu kan pas pertama masuk nih tensi dulu kan, tiap ruangan gitu per pasien. Nah akhirnya pada saat itu saya shift ke berapa ya, cuma saya berdua sama dia atau ada Sastra sama Rika itu, pokoknya lupa. Pokoknya ada yang pasien luka bakar itu tuh, pasien luka bakar. Nah terus ditanyain kan gitu sama perawatnya, Dek bisa ngerawat pasien luka bakar nggak gitu kan, katanya tuh belum bisa kan, masih pada takut semua kan. Akhirnya itu pun pasien itu kan di dalam isolasi gitu kan, di ruang isolasi. Akhirnya yang pergi tuh cuma 1 atau 2 perawat gitu doang. Nah akhirnya pergi cuma ditengok doang, tapi itu tuh apa namanya, semua apa namanya, luka dari atas kepala sampai kaki beneran loh itu tuh. Terus di situ tuh sempat ada, maksudnya rasa takutnya ada, terus apa sampai mikir itu kan, sampai nggak bau sih tapi gimana ya, maksudnya disentuh dikit aja tuh sakit gitu kan. Nah sampai mikir ya ampun ini gimana gitu kan, sampai besoknya kan kalau udah lihat pasti kan perawat nanti disuruh, Dek nanti coba gitu kan, nanti coba gitu. Akhirnya untungnya itu saya nggak dapet ya itu tuh. Aduh pokoknya lupa itu. Apa kayaknya yang perawatan luka itu atau bagaimana? Oh dapat perawatan lukanya tuh diiniin sama pasien sama ibu perawatnya. Dia bilang apa namanya, Dek nanti coba ya, kamu nggak usah iniin lukanya, cuma bantuin kayak ngangkat apa itu perban tuh, perban yang ada di sekujur tubuhnya tuh gitu kan. Akhirnya itu tuh hati-hati banget itu tuh sampai berapa jam gitu ya. Bayangin kan lukanya dari atas kepala sampai ke berarti bawah. seluruh tubuh. Seluruh tubuh, tapi itu cuma segini doang, maksudnya di depan doang gitu. Itu nggak tahu karena apa. Akhirnya pakai handscoon itu kan dari berapa, pokoknya hampir sejaman gitu kan. Terus keluar tuh sih apa, tangan tuh pada apa sih namanya, kayak pucat gitu tuh loh. Kayak pucat semua gitu kan. Iya apa? Kayak tangan kita yang ngerawat pasien tuh. Oh gitu kan saya maksudnya pergi bantu yang kayak apa namanya, biasa kayak keriput begitu kan. Terus itu kan gara-gara mungkin pakai handscoon terlalu lama. Akhirnya pas kayak gitu apa, mungkin mbak-mbaknya juga kan kayak ngerti gitu kan. Nah, akhirnya katanya suruh duduk aja dulu gitu kan. Akhirnya di situ sharing-sharing pengalaman gitu deh, kalau jadi perawat tuh kita harus bisa segalanya gitu katanya. Terus dia tekankan tuh nggak boleh jijik, terus nggak boleh takut, terus harus berani mencoba gitu.
maksudnya kan baru awal juga toh. Maksudnya baru kalau awal. kita kayak buat kayak sok-sok tahu gitu Iya kan, nanti jadi takutnya juga bahaya nggak untuk enak pasien gitu juga. kan. Nah akhirnya pas itu udah selesai tuh yang luka bakar, itu kita berapa minggu sih Mas? 2 minggu kan, S1 kan cuma 2 minggu Nah, setiap 2 praktek. minggu. Akhirnya ada pasien yang stroke di situ, ada pasien stroke, saya ingat banget itu. Terus ngerawat, ada pasien itu tuh kalau saya lagi nge-shift gitu kan, mbaknya bilang kan kalau sore kan mandiin, pagi mandiin gitu kan. Nah sampai dia tuh kayak ngerasa nyaman gitu kan. Nah jadi di situ tuh kayak ngerasa ngerawat keluarga sendiri gitu loh, ngerawat orang-orang di situ tuh. Ya jadi di situ ada pengalamannya tuh banyak banget sih, maksudnya ada enaknya, ada enggaknya. Kadang tuh yang nggak enaknya tuh kalau dicuekin sama perawat-perawatnya. Kadang tuh yang nggak enaknya tuh kalau dicuekin sama perawat-perawatnya.